Dan gak lama kemudian rombongan ini berhenti dan salah satu orang itu mendatangi Nandar terus bilang, "Den Mas, mari ikut. Den Mas sudah ditunggu Kanjeng Ratu. Kamu itu meninggal dan kami ini benar-benar menguburkan jasadmu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Gus Nandar. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang tahu tentang pantai yang bernama Gondomayit. Dalam bahasa Jawa, Gondomayit itu artinya bau mayat. Nah, pantai ini ada di daerah Blitar. Dan entah kenapa dinamakan Gondomayit, tapi penduduk sekitar dulu pernah berkata bahwa di pantai ini ketika zaman-zaman penjajahan banyak sekali ditemukan mayat-mayat yang bergelimangan di sana, dan pada akhirnya menimbulkan bau mayat yang benar-benar menyengat. Pada saat itulah pantai ini dinamai dengan Pantai Gondomayit atau pantai yang berbau mayat. Nah, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Pak Gus Nandar. Untuk mempermudah cerita ini, kita akan menyebut Pak Gus ini dengan panggilan Nandar. Jadi cerita ini diceritakan Nandar ketika waktu itu beliau ini masih remaja, di sekitaran usia 20-an. Mereka senang sekali bepergian ke hutan-hutan, bahkan camping di gunung. Dan ada salah satu aktivitas yang mereka senangi, yaitu mancing. Nah, kebetulan Pantai Gondomayit ini ada di pantai selatan. Dan waktu itu Nandar ini cerita bahwa kondisi jalannya tidak seperti sekarang. Kalau hari ini kita menuju ke Gondomayit itu sudah bisa dilalui sepeda motor dan juga mobil. Tapi waktu itu Nandar cerita, mereka berangkat 7 orang menuju ke Pantai Gondomayit itu menggunakan sepeda motor, dan mereka sudah menyiapkan peralatan pancing masing-masing dan bawa satu terpal untuk mereka tidur di sana. Jadi rencana awal, memang mereka ini mau ngecamp atau camping di pinggir pantai di Gondomayit itu. Berangkatlah mereka, jarak dari rumah mereka ke Pantai Gondomayit ini nggak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit sampai 45 menit. Begitu sampai di satu desa terakhir, mereka menitipkan sepeda motor mereka di salah satu rumah warga. Awalnya mereka bersilaturahmi dengan warga desa sekitar, mereka ngobrol-ngobrol dan bertanya tentang sejarah tentang Gondomayit itu. Dan banyak dari warga yang memberi keterangan yang sama bahwa pantai ini dulunya ditemukan mayat yang banyak sekali di masa penjajahan itu. Dan saking banyaknya, Mas, sampai baunya ini benar-benar anyir. Jadi orang yang mau ke pantai itu selalu mencium bau menyengat mayat yang benar-benar luar biasa. Makanya penduduk di situ menamakan pantai ini Gondomayit. Nah, Nandar dan 6 orang temannya, jadi mereka berangkat 7 orang, waktu itu mendengar cerita seorang warga benar-benar dengan perasaan yang takut.
Awalnya beberapa orang teman dari Nandar itu bilang, wah ini kalau ke sana kita sendirian ini, bakalan 7 orang, nggak ada siapa-siapa lagi. Karena memang akses menuju ke pantai itu memang susah. Jadi mereka harus jalan kaki, ditempuh sekitar 1-2 km untuk menuju ke pantai itu. Nah tapi karena beberapa orang yang lainnya ini sudah semangat yang tinggi, mereka coba meyakinkan teman-temannya yang penakut itu, udah, yang penting nanti kita kompak, kita cuma semalam di sana, kita saling jaga kekompakan, jangan sampai ada yang meninggalkan kelompok. Jadi kita mancing, kita mulai dari arah pojok ke pojok. Nah nanti ketika selesai kita kembali ke tenda itu. Jadi jangan sampai ada yang berpencar. Lah siang itu mereka berangkat. Ada beberapa warga ini yang juga ngasih pisang ke mereka untuk dibawa sebagai bekal. Mereka pun senang, berangkatlah mereka menyusuri lokasi-lokasi yang jalannya ini memang rusak dan agak naik ke bukit. Begitu semakin naik ke bukit, mulailah mereka ini semakin kelihatan pantai selatan yang terlihat cantik sekali, berjajar rapi sekali di situ, benar-benar ombaknya besar dan mereka itu senang karena pada saat itu mereka belum pernah menuju ke pantai selatan sebelumnya. Dan begitu mereka sampai di atas bukit, mereka turun ke bawah pantai itu dan langsunglah mereka memasang terpal itu. Nah, salah satu teman mereka ini sudah menyiapkan nasi untuk bekal mereka. Harapannya supaya ketika mereka dapat ikan, mereka bisa langsung bakar ikan dan makan di sana. Nah, setelah terpal ini berdiri, mereka pun bersiap untuk mancing. Jadi ada yang menyebar ke daerah pojok, ada yang lari menuju ke arah pojok karang sebelah sana. Nah, Nandar ini memilih lokasi yang ada di pojok, persis di bawah tebing. Begitu Nandar ini mancing, pertama kali dia itu benar-benar senang karena pengakuannya dia langsung dapat ikan. Jadi begitu dapat ikan, dia langsung ngabarkan ke teman-temannya. Karena jaraknya ini jauh dan nggak terdengar, jadi Nandar ini cuma melambaikan tangan sama teman-temannya dan teman-temannya memberi kode. Nggak lama kemudian temannya ini datang ngambil ikan itu, Nandar ini lanjut mancing lagi. Nggak terasa saking senengnya, sampai sore hari ini menjelang. Nah, beberapa temannya ini sudah memberi kode, selesai dari kejauhan. Tapi karena Nandar waktu itu merasa asik sekali mancing, dia terus lanjut mancing. Dan matahari ini sudah mulai terbenam, jadi pertanda maghrib ini sudah datang. Nah, teman-temannya ini sudah ngasih kode dari kejauhan, Nandar, tapi suaranya benar-benar jauh sekali, karena jaraknya mereka jauh. Nandar, selesai. Tapi Nandar tetap asik, iya, sebentar. Nandar ini terus mancing, dan gak lama Nandar ini dapat ikan. Ditariklah, dia dapat ikan, dan gak terasa hari ini sudah mulai gelap. Nah, disitulah Nandar memutuskan, udahlah selesai, ini sudah mulai gelap. Dia berkemas-kemas, dan karena perlengkapannya ini juga banyak dan ikan yang didapat juga banyak, jadi butuh waktu lumayan banyak waktu itu. Jadi begitu Nandar ini bersiap membereskan semua perlengkapan mancingnya itu, hari ini sudah mulai gelap dan pemandangan ini sudah benar-benar nggak terlihat. Jadi jarak pandang hanya sekitar 5-10 meter. Apalagi waktu itu Nandar juga nggak bawa senter atau nggak bawa penerangan yang lain. Dia lihat ke arah teman-temannya camping itu sudah nggak kelihatan karena benar-benar gelap. Dari situlah Nandar ini cepet-cepetan, dan begitu Nandar ini beranjak dari tempat duduknya, Nandar itu ngelihat ada seperti cahaya api yang jalan mendekati Nandar. Dilihat terus-menerus, oh ini teman-teman datang ini bawa obor. Semakin dekat Nandar itu ngelihat ada rombongan orang itu yang bawa obor, banyak sekali dan membentuk barisan. Semakin dekat, Nandar ini mulai curiga, wah ini bukan teman-temanku. Semakin dekat, Nandar ini semakin bisa ngelihat jelas ini seperti pasukan dari kerajaan masa lalu. Dia ini badannya tegap semua dan bawa obor. Di samping tangan kiri itu bawa senjata. Dan semakin dekat, mereka itu banyak sekali. Nandar itu diam di pinggir. Nandar diam, dan gak lama kemudian rombongan ini berhenti. Dan salah satu orang itu mendatangi Nandar terus bilang, "Den Mas, mari ikut. Den Mas sudah ditunggu Kanjeng Ratu." Nah, Nandar waktu itu juga bingung. Dia noleh ke
belakang, dia noleh ke samping, loh ini ngomong sama aku atau gimana, ayo Den Mas silakan naik ke kereta. Nah, Nandar ini langsung diajak untuk naik ke satu kereta kencana. Dia masuk ke situ dan seolah-olah dia ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dilihat di belakang itu barisan ini banyak sekali yang bawa opor di belakang. Ada beberapa itu yang naik kuda. Nandar ini nggak tahu, dia langsung ada di dalam kereta kencana itu, dibawalah dia. Nggak lama kemudian dia sampai di satu tanah lapang yang letaknya itu dia ini masih dengar suara ombak dari pantai selatan itu, cepak, dia masih dengar. Dan di situ dia ngelihat ada beberapa orang itu yang melingkar dan ada satu pendopo dengan ukuran yang besar. Nandar itu ingat, ini pendopo kayak yang ada di keraton-keraton Jogja, tapi bedanya pendopo ini kelihatan lebih besar dan warna-warnanya itu cenderung lebih ke warna hijau. Jadi ada kain-kain beludru yang berwarna hijau di pojok-pojokan. Dan agak jauh Nandar itu ngelihat ada satu seperti putri keraton. Dia ini pakai kerudung dan dengan baju yang serba hijau. Putri ini lagi ngobrol sama 3 orang laki-laki. Dan 3 orang laki-laki ini memakai sorban. Dia pakai jubah dan seperti ngobrol serius. Di situ putri keraton ini ngobrol dengan serius sekali. Dan sesekali putri ini memandang ke arah Nandar. Waktu itu Nandar ngelihat ini mungkin putri keratonnya. Nah, yang dibayangkan Nandar waktu itu, dia ini benar-benar nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa melihat kondisi dan situasi yang ada di situ. Jadi orang-orang lalu lalang. Di pojok sebelah sana Nandar itu ngelihat ada 4 orang perempuan yang lagi nari dengan gemulai yang pelan seperti itu. Dan di sebelah kanan itu Nandar itu ngelihat ada orang yang lagi ngobrol. Jadi benar-benar mereka itu sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Waktu itu Nandar diam dan gak lama kemudian ada 2 orang perempuan yang datang ke Nandar. Den Mas, saya pengawalnya Kanjeng Ratu. Perkenalkan, nama saya dan ini. Jadi beliau berdua itu memperkenalkan dirinya dan duduk persis di depan Nandar. Dan Nandar ini terus-menerus dipanggil Den Mas seperti itu. Seolah-olah mereka itu benar-benar sungkan dengan Nandar. Jadi waktu itu Nandar ini masih bingung. Ini kenapa kok mereka kok ngomong sama aku kayak ngomong dengan atasannya. Atau kayak seolah-olah aku itu kayak punya jabatan. Teruslah perempuan ini ngomong, Den Mas, Kanjeng Ratu ingin Den Mas ini jadi menantunya. Kalau Den Mas mau, besok segera dilangsungkan pernikahannya. Nanti malam Den Mas diperkenankan untuk melihat wajah dari calon pengantin Den Mas. Nah, waktu itu Nandar ini cuma diem. Dia bingung, seolah-olah ini maksudnya gimana. Nah, sekali lagi perempuan yang di sebelahnya itu menjelaskan sekali lagi. Jadi gini Den Mas, Kanjeng Ratu Kidul menginginkan Den Mas untuk jadi menantunya. Kalau Den Mas berkenan, nanti malam Den Mas ini diperkenankan langsung untuk melihat calonnya Den Mas, yaitu putri dari Kanjeng Ratu. Di situ Nandar ini langsung kaget. Loh, berarti aku ini mau dijadikan menantunya Nyi Roro Kidul. Lah waktu itu Nandar bilang, mohon maaf Kanjeng Putri, bukannya saya ini menolak, tapi saya punya keluarga di rumah. Ada 2 orang tua saya yang menanti saya. Saya ini lagi bepergian dengan teman-teman saya. Saya lagi mancing, seingat saya kok tiba-tiba saya ada di sini. Oh begitu. Ya berarti kalau memang Den Mas tidak setuju, nanti biar kami sampaikan ke Kanjeng Ratu. Kalau Den Mas tidak mau menerima pinangan ini. Lah, waktu itu Nandar bilang sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, bukan saya menolak, tapi saya sendiri sadar kalau saya ini bukan berasal dari dunia ini. Saya ini manusia. Dan saya sadar bahwa Kanjeng Ratu dan jenengan semua ini bukan dari golongan kami. Nah begitu Nandar ini menjelaskan, 2 orang perempuan ini mundur pelan. Jadi mereka itu mundur secara pelan, tapi masih menghadap ke Nandar, terus pergi menuju ke Kanjeng Ratu. Jadi Nandar itu bisa melihat 2 perempuan ini seperti membisik ke telinganya Kanjeng Ratu Kidul itu.
Dan dilihat dari jauh, Kanjeng Ridul itu seperti manggut-manggut dan seolah-olah setuju dengan apa yang dikatakan oleh dua orang pengawalnya itu. Dan gak lama setelah itu, Kanjeng Ratu itu langsung melirik ke arah Nandar. Dan waktu itu Nandar itu cuma senyum sambil bersedekap ke arah Kanjeng Ratu seperti meminta maaf. Dan waktu itu Kanjeng Ratu cuma senyum. Nah, setelah kejadian itu, dua orang pengawal ini kembali lagi ke Nandar. Dan Mas, kalau gitu makan dulu. Yuk, sudah disiapkan sama pengawal-pengawal kerajaan. Nah, di situ Nandar itu ngelihat beberapa pengawal ini sudah jalan lebih dulu ke satu ruangan. Di situ ada meja makan yang besar. Mereka pun dipersiapkan makanan-makanan yang enak sekali. Di situ Nandar itu makan dengan lahap. Dan Nandar melihat banyak orang-orang yang makan juga dengan lahap. Dan setelah makan, mereka pun berbondong-bondong menuju ke satu padepokan. Jadi ada pendopo besar di sana yang sudah digelar pagelaran wayang. Jadi di situ mereka nonton sambil ketawa-ketawa. Dan ada satu dalang yang memainkan pementasan wayang itu. Dang, dang, dang. Semua orang itu bergembira. Termasuk Nandar ini juga seneng wayang. Jadi dia ini benar-benar menikmati. Dia lihat kanan, kiri. Orang-orang itu benar-benar ketawa sambil tepuk tangan. Saking senengnya menikmati pertunjukan wayang itu. Dan selesai nonton pertunjukan wayang itu, Nandar itu tiba-tiba mengikuti orang-orang yang berjalan menuju ke belakang. Dilihat orang-orang itu mungkin kecapean, dia tidur. Ada yang tidur di sebelah pojok, ada yang tidur di sebelah kiri. Jadi Nandar ini juga tidur. Begitu Nandar ini tidur, pagi harinya, begitu Nandar ini buka mata, Nandar ini sudah ada di pinggir pantai lagi. Nah, dia bingung, loh, kok nggak ada teman-temanku? Begitu Nandar ini menghampiri ke arah terpal itu, sudah nggak ada lagi teman-temannya. Dan dia jalan sendiri menuju desa itu. Begitu sampai di desa itu, di mana Nandar menitipkan sepeda motor, dia tanya ke salah satu warga, ada ibu-ibu, Bu, saya mau ngambil motor. Loh, masnya ini datang ke sini lagi toh? Loh, saya memang baru nyampe kemarin, Bu. Loh, Bu, masnya ini kan yang seminggu kemarin sudah pulang sama teman-temannya. Datang ke sini lagi mau mancing lagi atau gimana, Mas? Loh, Bu, saya itu baru datang kemarin dan ini saya mau pulang nyari teman-teman saya. Lah di situ warga desa ini bingung, loh. Maksudnya gimana toh, Mas? Saya kok bingung. Lah, Nandar menjelaskan, gini Bu, saya kemarin itu kan mancing sama teman-teman saya dan rencana nginep di pantai itu. Begitu maghrib, saya itu ketemu dengan rombongan pasukan kerajaan dan saya dibawa di satu pendopo. Di situ saya ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Warga desa yang ada di situ, bapak dan ibu itu benar-benar bingung. Nyi Roro Kidul? Iya, saya ketemu Nyi Roro Kidul dan saya ini mau dinikahkan sama putrinya. Waduh, ya sudah Mas. Ini Masnya kita antar aja ke terminal. Nanti Masnya kami kasih uang untuk pulang ke rumah. Jadi warga desa itu sudah nggak ambil pusing. Karena warga desa ini juga percaya bahwa Nandar ini sudah diambil oleh Nyi Roro Kidul. Dan mungkin Nandar itu ngerasa itu hanya semalam. Tapi ternyata di kehidupan nyata, Nandar ini sudah pergi selama 7 hari. Nah, begitu Nandar pulang, begitu sampai rumah memasuki desanya, Nandar itu melihat di rumahnya ini ramai sekali orang. Begitu Nandar itu dekat, ternyata ada orang itu yang membacakan doa-doa tahlil. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah begitu Nandar ini sampai, orang-orang itu melihat ke arah Nandar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, ibunya itu yang ada di belakang, dia itu juga kaget. Loh, ya Allah anakku, astagfirullah. Nangis semua yang ada di situ. Nandar ini bingung, loh ini kenapa? Ada apa? Kenapa kok semua ini kayak kaget aku pulang? Loh, semuanya itu nangis dan beberapa orang itu berlarian kayak ketakutan. Mereka ini takut keluar. Dan ada satu orang yang bilang, sebentar, kamu ini bukan Nandar, kamu ini demit kamu ini. Lah Nandar bilang, kamu jangan gila, aku ini Nandar, aku ini pulang ke rumahku. Ini kenapa? Sebenarnya ada apa? Lah satu warga desa yang ada di sana, tetua desa ini coba menengahi semua masalah. Sudah, ayo duduk semua, jangan takut. Kita tanya, Le, kamu ini benar namamu Kusnandar?
Iya Pak, saya Kusnandar. Ini ibu saya, ini orang tua saya, dan ini rumah saya. Le, sebentar. Kamu dari mana? Saya dari Pantai Gondomayit Pak. Saya baru pulang. Saya ini ditinggal sama orang-orang, sama teman-teman. Loh, gimana ceritanya? Ceritalah di situ bahwa Nandar ini bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan pasukannya di satu pendopo Nyi Roro Kidul. Lah disitulah semua orang ini benar-benar kaget dan seolah nggak percaya dengan apa yang dikatakan Nandar. Nandar ini masih terus meyakinkan ke orang-orang, termasuk ke orang tuanya. Bu, saya tuh benar-benar Bu, saya pergi ke pendopo Nyi Roro Kidul, saya ketemu, saya ini mau dikawinkan sama putrinya Nyi Roro Kidul. Nah, orang-orang bilang, Le, seminggu yang lalu, 7 hari yang lalu, kamu ini pulang sama teman-temanmu. Dan kamu itu dalam keadaan panas yang tinggi sekali. Gak lama kemudian ketika kamu tidur, subuh hari, kamu itu meninggal. Dan kami ini benar-benar menguburkan jasadmu di makam. Dan orang-orang inilah yang menguburkan jasadmu. Makanya semua orang yang ada di sini ini benar-benar kaget begitu kamu pulang ke rumah. Kok bisa kamu yang sudah dimakamkan 7 hari yang lalu tiba-tiba datang dengan penampakan yang seperti ini? Lah Nandar bilang, ya sudah Pak, ini kan saya sudah datang. Ayo kita yakinkan, kita pastikan kalau yang dimakamkan itu bukan saya. Itu bukan jasad saya. Ini saya benar-benar nyata Pak, saya baru pulang. Nah, warga yang ada di situ kemudian bersepakat, ya sudah Pak, ayo Pak, kita gali aja makamnya. Kita pastikan, kita yakinkan, supaya orang-orang ini nggak gamang. Berangkatlah mereka menuju makam, digali, mulailah digali, dan kedua orang tua Nandar ini juga panik, karena benar-benar pengen tahu apa yang sudah dimakamkan mereka. Begitu digali kelihatan, semakin kelihatan, begitu semakin kelihatan, dibukalah kayu satu persatu, ternyata di situ mereka ini melihat ada gumpalan jaring nelayan di situ. Jadi mereka benar-benar kaget, gumpalan jaring nelayan yang mereka makamkan ternyata. Dan begitu mereka semua ini ngelihat, mereka ini percaya, berarti ini kita ditipu. Entah gimana ceritanya kita bisa memakamkan jaring nelayan ini. Mereka pun kembali pulang. Ketika sampai di rumah, warga ini masih belum bisa terima dengan keadaan waktu itu. Mereka benar-benar seolah nggak percaya, ini kok bisa kejadian semacam ini. Lagi-lagi Nandar ini cerita, iya Pak, saya tuh merasa benar-benar aneh. Kenapa kok saya bisa tiba-tiba ada di pendopo Nyi Roro Kidul itu, dan saya benar-benar ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Saya ini mau dikawinkan dengan putrinya, dan itu benar saya alami. Nah, akhirnya warga itu benar-benar percaya, sekali lagi percaya, karena yang dimakamkan itu benar bukan jasadnya Nandar. Setelah itu pun berita tentang Nandar yang diculik Nyi Roro Kidul itu menyebar ke desanya, dan sampai cerita ini diturunkan, Nandar itu masih terkenang dengan cerita itu, bahwa dia pernah mengalami kejadian yang benar-benar aneh waktu itu. Dia benar-benar ada di pendopo Nyi Roro Kidul dan dia hampir mau dikawinkan dengan putri dari Nyi Roro Kidul. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Nandar pada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan, bisa diambil hikmah oleh teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.